Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dengan renungan pada pagi hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai pemberitaan firman Tuhan, kita mau menundukkan kepala kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan yang selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami mau membuka hati dan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan akan tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Baik. Kita pagi ini sama-sama akan belajar mengenai kebenaran daripada firman Tuhan yang masih berhubungan dengan penghalang doa. Dan saya beri judul, di dalam hati ada niat jahat. Hal ini saya anggap penting karena ini akan sangat berguna ketika kita akan berdoa atau memohon sesuatu kepada Tuhan, supaya doa-doa yang kita panjatkan akan mendapat perkenanan dari Tuhan. Mari kita baca di Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita berdoa, kalau hati kita itu ada niat jahatnya, maka Tuhan tidak akan mau mendengarnya atau tidak mau mengabulkannya. Sekali lagi, baru ada niat yang jahat, maka Tuhan sudah tidak mau mendengar. Apalagi kalau kita mau melakukannya. Atau dengan kata lain, sebelum berdoa, kita terlebih dahulu harus membersihkan hati dan pikiran kita. Bagaimana caranya? Caranya pertama-tama yaitu kita harus mengaku dosa atau bertobat terlebih dahulu. Jangan langsung memasuki doa permohonan kita. Jadi janganlah ketika kita sedang marah, lalu kita berdoa, mengutuk atau memohon pembelaan Tuhan dengan niat kita yang kurang baik, maka pasti doa tersebut juga tidak akan didengar oleh Tuhan. Seringkali ketika kita sedang marah, maka kita berkata, biar saja, nanti Tuhan juga akan membalasnya. Jadi seakan-akan kita menuntut Tuhan supaya membalaskan sakit hati kita kepada seseorang. Dan ini yang disebut dengan niat jahat atau niat yang kurang baik. Memang sepintas selalu kelihatannya manusiawi, tetapi di mata Tuhan tentu berbeda. Karena berdoa itu artinya berbicara kepada Tuhan. Jadi dengan perbuatan itu pun dapat dikategorikan kita sudah berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, hati dan pikiran kita sudah tertuju kepada Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan. Atau misalnya ada lain juga ketika kita berdoa, kita memohon berkat, tapi niat kita ada yang kurang baik. Misalnya ketika kalau kita misalnya diberkati oleh Tuhan, maka kita tidak mau menolong seseorang yang kita tahu dia sangat membutuhkan pertolongan. Atau bisa juga misalnya kita memohon berkat, kemudian niat kita adalah untuk membeli suatu aset dari orang-orang yang keadaannya terjepit, dengan maksud untuk menekan harganya, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tentu doa-doa semacam ini juga tidak mendapat perkenanan dari Tuhan. Jadi ayat tadi mengingatkan kita kalau ada niat jahat atau dosa, maka doa kita itu tidak akan didengar. Maka dengan bertobat atau mengakui dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kita terlebih dahulu, maka itu berarti kita menguduskan diri kita. Kita lihat yang tertulis di dalam kitab Yesaya 1:18b. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi janji Tuhan kepada umatnya, berapa besar pun dosa yang kita perbuat, asal kita mau mengakui kesalahan kita,
atau kita mau bertobat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Tuhan pasti akan menghapus dosa-dosa kita. Jadi kita tidak usah ragu-ragu untuk bertobat atau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Demikian juga kita lihat di dalam perjanjian lama, misalnya Daud. Daud adalah orang yang sangat bergaul karib dengan Tuhan. Artinya hubungan Daud dengan Tuhan itu layaknya seperti teman yang sangat akrab. Tidak ada lagi batas pemisahnya. Hubungan mereka begitu intim. Dalam situasi ini pun hukum Tuhan tetap berlaku. Ketika Daud membuat dosa dalam kasus Batsheba, maka Tuhan mengambil anaknya. Sehingga Daud menjadi berduka ketika itu. Jadi kita lihat hukum Tuhan itu tidak ada dispensasi atau memberikan kelonggaran kepada siapapun. Hukum itu berlaku bagi semua orang. Jadi Tuhan sekali lagi tidak dapat mentoleransi atau mentolerir kejahatan atau dosa kita sedikit pun. Jadi ketika kita berdoa, di dalam doa kita itu ketika ada maksud jahat, maka otomatis doa kita akan gugur. Misalnya doa yang berisi hujatan, sumpah serapah, doa yang menginginkan orang lain jatuh ke dalam dosa, doa yang menginginkan diri kita lebih tinggi daripada orang lain atau supaya orang lain direndahkan, doa-doa yang berisi supaya kita diberkati tetapi orang lain dikutuk, supaya anak kita berhasil sedangkan anak orang lain menjadi gagal, dan seterusnya. Jadi doa-doa seperti ini sama sekali tidak boleh kita lakukan. Kita mungkin dapat berpura-pura di dalam berdoa. Mungkin kita bisa berdoa baik-baik dengan suara yang nyaring atau nyata. Tetapi sebenarnya isi hati kita tidak mencerminkan itu. Hati-hati jemaat Tuhan yang terkasih. Tuhan tahu isi hati kita. Untuk itulah makanya di dalam Alkitab dikatakan jika kita berdiri di depan mezbah Tuhan dan di dalam hati kita masih ada urusan atau masih ada ikatan kebencian atau dosa dengan saudara kita, maka lebih baik kita selesaikan dahulu urusan tersebut, baru kemudian kita kembali lagi ke mezbah Tuhan. Ini harus kita benar-benar kita perhatikan kalau doa kita itu ingin mendapat perkenanan dari Tuhan. Kemudian kita lihat apa yang dikatakan dengan arti kata niat. Niat adalah maksud atau tujuan. Jadi walaupun di dalam doa kita tidak kita sebutkan secara langsung atau gamblang tentang sesuatu doa yang tidak baik atau kurang baik, tetapi Tuhan melihat niat daripada isi hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh berdoa untuk yang terbaik, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Sama seperti doa orang Farisi dengan pemungut cukai yang dapat kita lihat di Lukas 18 ayat 10 sampai 12. Saya akan membacakannya buat jemaat Tuhan yang terkasih. Ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucapkan syukur kepadamu. Syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang yang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 minggu sekali. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi kalau kita lihat doa orang Farisi ini tidak ada yang salah, semuanya baik. Dia mengatakan bahwa dia melakukan hal-hal yang baik, bahwa dia itu bukanlah seorang perampok, bukannya seorang lalim, bukan seorang pezina, dan seterusnya. Namun kita akan lihat nanti sebenarnya apa yang terkandung di dalam doa ini. Maaf Bapak dan Ibu yang terkasih. Dikatakan dalam ayat tersebut orang Farisi tidak melakukan hal yang biasa. Karena kalau kita baca di dalam Alkitab, kebiasaan orang Farisi adalah mereka lebih suka berdoa di persimpangan-persimpangan jalan, di tempat keramaian, di pasar-pasar, dengan suara yang nyaring, dengan suara yang keras. Maksudnya apa? Maksudnya supaya mereka atau orang-orang di sekelilingnya dapat melihat bahwa ini orang Farisi ini memang adalah orang yang terbaik. Dia lain daripada yang lain. Dia ahli dalam Taurat,
dia menguasai Taurat, dia juga melakukan Taurat, tapi hanya untuk dilihat oleh orang lain saja. Ya, itulah yang biasanya kita dapatkan di dalam Alkitab tentang orang Farisi. Namun kali ini Alkitab mencatat hal yang lain, yaitu dikatakan orang Farisi berdoa tidak dengan suara yang keras atau lantang, tetapi berdoa di dalam hatinya. Artinya orang lain tidak dapat mendengar doa orang Farisi tersebut. Tetapi bagi Tuhan, baik itu doa yang terucap maupun yang tidak terucap, yang terpenting adalah inti atau maksud atau niat daripada doa tersebut. Jadi jangan dipikir kalau doa dalam hati itu maka berarti aman, akan terhindar dari pendengaran orang lain. Ya, itu memang betul secara manusiawi. Tetapi kita tahu Tuhan kita adalah maha segala-galanya. Amin. Orang Farisi merasa dirinya orang yang berkelas, tadi dikatakan, orang yang suci, orang yang menjalankan firman Tuhan dan menjauhi larangannya, tadi disebutkan. Dia memperbandingkan dengan si pemungut cukai. Ini masalahnya. Sebenarnya tanpa ia memperbandingkan atau menyatakan kepada Tuhan, Tuhan juga sudah tahu apa yang dia perbuat. Kesalahan ini pula yang sering kali kita lakukan di dalam berdoa. Kita berdoa merasa lebih baik daripada orang lain, sehingga kita menganggap diri kita menjadi lebih baik. Jadi dalam berdoa, berfokuslah pada diri kita dan kepada Tuhan. Dan apa yang hendak kita sampaikan kepada Tuhan, bukan apa yang telah kita perbuat kepada Tuhan. Sehingga ada kesan seolah-olah karena kita sudah melakukan sesuatu kepada Tuhan, maka sekarang kita juga minta doa kita supaya dikabulkan. Jadi ada semacam transaksi jual beli di dalam doa kita tersebut. Atau doa kita seperti tadi orang Farisi, yaitu memperbandingkan perilaku kita dengan perilaku orang lain. Misalnya, kalau kita berdoa, Tuhan, mengapa orang itu mendapat berkat? Padahal mereka baru mengenal Tuhan. Sedangkan saya sudah mengenal Tuhan berpuluh-puluh tahun. Tetapi mengapa doa saya belum dijawab? Atau bisa juga mengapa Tuhan dia mendapatkan berkat? Padahal dia belum melayani Tuhan. Sedangkan saya sudah berpuluh-puluh tahun melayani Tuhan. Tetapi belum mendapatkan berkat seperti apa yang saya doakan. Dan masih banyak doa-doa. Untuk itu mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita introspeksi terhadap diri kita sendiri. Apakah doa-doa kita ini sudah baik, yaitu hanya berfokus pada Tuhan dan permohonan kita saja, atau seringkali kita juga ada rasa sedikit iri hati kepada orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Doa-doa semacam ini tentu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita sebagai manusia hanya melihat sedikit dari kehidupan orang lain. Tetapi kita sudah berani untuk melakukan penghakiman atau penilaian. Tetapi sekali lagi kita harus fokus pada perbuatan kita saja. Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan dengan baik atau tidak. Sedangkan urusan penilaian atau penghakiman kita serahkan kepada Tuhan. Bukankah Tuhan kita adalah hakim yang adil? Tuhan pasti akan memutuskan yang terbaik untuk umatnya. Jadi kalau doa-doa kita masih belum banyak dijawab, hendaklah kita mengintrospeksi kehidupan diri kita. Karena banyak sekali halangan-halangan untuk suatu doa supaya dikabulkan atau mendapat perkenanan dari Tuhan. Untuk itu, sekali lagi mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan terus belajar dan memperbaiki diri kita, baik di dalam berdoa maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kehidupan kita dari hari ke hari terus lebih berkenan di hadapannya. Memang berdoa itu kelihatannya mudah, namun apa yang dikatakan Alkitab tentang bagaimana harus berdoa? Kita lihat di Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa kepada kita, untuk kita kepada Tuhan, kepada Allah, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya kita manusia ini banyak sekali kelemahan. Bahkan untuk berdoa saja pun kita dikatakan tidak tahu bagaimana cara berdoa yang baik.
Seringkali kita berdoa dengan memakai kekuatan kita, karena kita merasa bisa berdoa, mudah berdoa. Namun dengan ayat tersebut tadi, kita diingatkan agar sebaiknya sebelum kita berdoa, kita harus meminta pimpinan daripada Roh Kudus untuk berdoa, sehingga apa yang keluar dari hati dan pikiran kita sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Seringkali juga ketika kita sudah tidak sanggup untuk berdoa, kita hanya mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Hanya Roh Kudus yang berdoa. Sementara jasmani kita tidak mampu lagi berkata-kata. Namun ternyata doa-doa seperti ini yang banyak dikabulkan oleh Tuhan. Inilah bukti kalau berdoa kita harus selalu mengandalkan Roh Kudus dan bukan mengandalkan kekuatan atau mulut bibir kita saja. Apalagi mengandalkan untayan kata-kata yang indah di hadapan Tuhan. Roh Kudus juga yang akan mengetahui doa apa yang terbaik buat kehidupan kita. Roh Kudus juga, dengan Roh Kudus juga maka hati dan pikiran kita ini akan dibersihkan dari segala sesuatu yang jahat atau yang berdosa. Dengan demikian, maka kita dapat berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu dengan pikiran dan hati yang bersih. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita praktekkan di dalam kehidupan nyata kita, sehingga doa-doa yang kita panjatkan akan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.